pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sebelum kita mulai untuk kuliah pakar bersama Bu Visia pada kesempatan pagi hari ini, agar diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, monggo Bu Fusia untuk sekedar share atau perkenalan terlebih dahulu. Oh ya, mungkin saya sedikit untuk perkenalan. Bu Fusia ini pengalamannya sudah banyak ya adik-adik, mulai dari dulu juga sempat mengajar di salah satu perguruan tinggi dan sekarang di pengalaman di klinik yang tentu saja tidak kalah ini ya, berarti pengalamannya sangat besar di bidang pendidikan maupun di praktek lapangan. Jadi mohon untuk kalian ketika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti ada waktu kalian untuk bertanya ketika selesai pemaparan dari Bu Visia. Mungkin itu, monggo Bu Visia. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu, Bu Brigita Ayu. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya untuk berbagi sedikit tentang pengalaman baik di klinik maupun hasil studi literatur terkait dengan pengkajian keperawatan di masa new normal ini ya. Jadi saya nanti tidak akan banyak ngomong Ibu, lebih baik nanti interaktif aja ya. Jadi nanti monggo silakan adik-adik yang mungkin kurius atau ingin bertanya, nanti mending banyak diskusinya daripada nanti saya secara teoritis itu nanti malah terlalu banyak ngomong nanti saya. Jadi yang jelas tujuan tatap muka atau pertemuan hari ini adalah belajar berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Jadi berbagi pengalaman tentang bagaimana proses keperawatan itu terjadi dan proses keperawatan itu dilaksanakan di rumah sakit, di klinis, di masa pandemi seperti ini. Ya, mohon izin untuk share PPT saya ya. Ya. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengenal pengkajian dasar keperawatan pada pasien selama masa new normal. Ini pengalaman kerja saya. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit. Mohon maaf Bu Visia, untuk share screen-nya sudah atau belum? Oh, saya bentar. Ya. Oh, maaf. Ya, saya lupa ini. Ya, maklum Bu Ayu sudah lama tidak nge-zoom. Nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Sudah terlihat sekarang, sip. Sudah ya, oke. Baik. Jadi ini beberapa pengalaman klinik saya. Jadi saya sebelum di Rumah Sakit Sarjito saya sudah sedikit punya pengalaman di rumah sakit besar di kota-kota besar. Ini standarnya standar nasional dan internasional. Jadi lumayan bisa mengenyam sedikit tentang pengalaman bagaimana bekerja di rumah sakit itu. Jadi pengalaman ini menjadi bekal saya untuk sampai saya bisa berkecimpung dan setia di dunia keperawatan sampai saat ini gitu ya. Langsung aja untuk hari ini nanti saya akan mencoba untuk memberikan sharing tentang bagaimana positioning rumah sakit saat ini. Terus bagaimana pengkajian keperawatan terutama
itu dilihat dari sudut pandang konsep kebutuhan, konsep pengkajian maupun bagaimana sih sekarang yang digunakan pengkajian bentuk macam seperti apa yang digunakan di rumah sakit pada saat-saat ini, gitu ya. Ya, seperti bagaimana kita ketahui bahwa bencana atau apa ya, ini memang takdir yang sudah Tuhan beri gitu ya, bahwa kita akan menjadi pelaku sejarah di masa pandemi, terutama masa karena COVID-19, di mana virus yang sungguh-sungguh sampai saat ini pun dikatakan virus yang paling mematikan gitu ya. Itu muncul di akhir Desember tahun 2019. Jadi tahun baru 2020 kemarin itu masa-masa yang menegangkan. Banyak orang yang merasa terancam, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang merasa ini tahun baru kok malah ada bencana yang sungguh luar biasa hebat. Semua orang mengalami, semua orang merasa menderita, iya, sampai detik ini pun tidak, kayaknya mau kemana-mana pun belum aman kayak gitu ya. Jadi pada awal tahun 2020, Cina itu sudah mengidentifikasi jenis virus baru yang mematikan, yang menyebabkan pneumonia yang tidak biasa. Ya, pneumonia itu sebagaimana kita ketahui, teman-teman kan di semester 2 ya, mungkin sudah belajar tentang patofisiologi pneumonia. Itu salah satu jenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Ketika awal ada informasi bahwa virus ini sangat berbahaya yang menyerang sistem pernafasan, waktu itu saya tuh sudah berpikir, aduh ini kayak seperti airborne disease benar-benar. Waktu itu belum ada bilang airborne, tapi saya sudah yakin orang yang diserang sistem pernafasan penularannya begitu cepat, nggak mungkin kalau ini bukan airborne. Kayak gitu. Saya waktu itu pertama kali waktu itu. Maka dari awal ketika kasus ini muncul, yang paling saya persiapkan ya diri kita sendiri. Jadi ya diri kita sendiri. Waktu itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan masker hanya untuk orang sakit, sampai akhirnya penggunaan masker bagi semua orang. Dan sampai sekarang hanya itu salah satunya tameng untuk kita tameng untuk kita bagaimana cara melindungi diri itu. Ya, kasus ini sampai Maret saya buka di websitenya WHO Internasional, itu sampai Maret 25 Maret 2021 itu sudah makan korban sekitar 124 juta orang terpapar atau terkonfirm virus COVID dan menyebabkan kematian sekitar 2,7. Sedangkan di Indonesia itu angka kematiannya sudah mencapai hampir 40.000. Mungkin hari ini sudah lebih dari 40.000. Dengan fatality rate di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, situasi yang sulit yang semua orang mengalami ini ternyata juga berimbas bagaimana rumah sakit itu berdampak besar pada kinerja atau pengelolaan rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui hampir 50% itu rata-rata pendapatan rumah sakit itu menurun. Jadi kalau tidak dibantu oleh BPJS, mungkin rumah sakit itu sudah banyak yang kolaps, dan banyak sekali yang teman-teman saya, mungkin yang ada di rumah sakit yang perifer, yang kecil itu yang waktu pertengahan dan awal pandemi itu mengalami yang namanya kesulitan pembiayaan. Jadi mohon maaf, banyak juga teman-teman yang harus dirumahkan, gitu ya. Tapi beberapa rumah sakit yang bisa survive, seperti rumah sakit pemerintah, karena memang harus kerja demikian, gitu ya. Sampai sekarang pun juga tidak ada yang namanya pengurangan pegawai, tidak ada. Jadi saya masih bersyukur bahwa
dalam situasi di mana semua orang sulit, profesi perawat itu ternyata justru mendapatkan tempat terdepan ya dalam situasi krisis seperti ini. Justru profesi perawat itu berada di garda paling depan. Sekalipun tidak memungkiri bahwa yang namanya banyak dari tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan atau gugur karena karena ketika bekerja mungkin terkena imbas dari virus ini. Sungguh virus ini tidak milih-milih siapa yang akan dia jadi induk semangnya. Jadi semua orang itu possible untuk terkena. Nah, beban rumah sakit yang semakin tinggi ketika menangani pasien COVID ini itu berpengaruh pada bagaimana manajemen mengatur supaya terjadi efisiensi dalam penanganan COVID. Nah, kalau untuk membentuk efisiensi, bagaimana kita itu bekerja secara cerdas, bekerja secara tepat gitu ya, cerdas dan tepat supaya operasional rumah sakit atau efektivitas pekerjaan itu dapat dicapai. Nah, salah satu yang menjadi tantangan di rumah sakit itu adalah bagaimana kesiapan tenaga atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya, selain ketersediaan fasilitas dan sistem pelayanan yang dilakukan. Nah, kita berada di sini gitu ya. Kita perawat itu berada di ujung tombak dari SDM operasional suatu rumah sakit. Tidak ada rumah sakit yang bisa beroperasi tanpa ada perawat di dalamnya. Ya. Nah, hal ini kebijakan rumah sakit itu sekarang itu menetapkan yang extraordinary. Jadi extraordinary yang tidak seperti biasanya, karena dia dituntut pelayanan yang bermutu, yang akurat dan yang cepat, sehingga semua kebijakan itu dilakukan, banyak sekali yang dilakukan penyederhanaan proses bisnis. Jadi setiap kebijakan yang tadinya mungkin berbelit-belit kayak gitu sekarang disederhanakan. Hal ini juga salah satunya dibantu dengan perkembangan teknologi digitalisasi. Waktu kemarin mungkin banyak orang kalau periksa laboratorium itu harus datang ke rumah sakit, nunggu 2 hari gitu ya, terus kemudian harus datang ke rumah sakit lagi untuk mengambil hasilnya kayak gitu. Tapi sekarang dengan proses yang tadi efisiensi tadi dengan penggunaan teknologi digitalisasi tadi, itu orang hanya datang, menunggu hasilnya mungkin 15 sampai 30 menit, atau kalau pakai PCR itu ada yang 1 hari, terus hasilnya itu bisa dikirimkan ke WA. Jadi intensitas ketemu sama orang, intensitas untuk berkerumun itu juga akan lebih kecil. Hal ini juga seturut dengan anjuran dari kebijakan pemerintah pusat. Nah, sekarang apa yang menjadi urgensi kita? Urgensi kita itu ya ini tadi, bahwa yang namanya kompetensi perawat itu dituntut untuk bisa melakukan atau memenuhi tuntutan dari ketetapan pemerintah. Dalam hal ini adalah penjabaran dari Undang-Undang Keperawatan ya, yang sudah muncul sebelumnya, yaitu melalui turunannya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Keperawatan, di mana kompetensi perawat itu tercakup dalam 5 area kompetensi, yang salah satunya adalah bisa melakukan praktek keperawatan profesional, gitu ya. Nah, keperawatan profesional itu seperti apa? Selain itu ya, selain keempat kompetensi ini, ya ini dia. Bagaimana kita berpraktek
keperawatan yang profesional itu karena kita memiliki kewenangan yang sangat luas dalam bekerja. Nah, bekerja kita itu dengan menggunakan prinsip yang namanya proses keperawatan, di mana salah satunya yang paling pertama dan integral adalah perawat bisa melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. Ini dia yang akan kita bahas lebih detail selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, seperti bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pengkajian keperawatan itu merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Yang namanya tahap awal berarti sebagai fondasi, sebagai dasar dalam melakukan proses keperawatan atau pelayanan keperawatan yang bersifat kontinu, gitu ya. Pengkajian keperawatan ini juga merupakan pendekatan sistematis bagaimana kita mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya. Nah, cara yang sistematis dalam mengumpulkan data ini nanti dipakai buat apa toh? Buat menentukan atau mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang dialami pasien serta kebutuhan, ya. Jadi masalah kesehatan dan kebutuhan. Saya garis bawahi kebutuhan. Kebutuhan kesehatan bagi siapa? Ya bagi pasien sebagai klien kita. Nah, karena kita ini memberikan pelayanan secara terintegrasi dan menyeluruh, maka yang namanya pengkajian itu wajib melingkupi pengkajian fisik, mental, sosial, maupun lingkungan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang konsep pengkajian dulu. Monggo. Silahkan jika ingin ditanyakan kepada Bu Fisia. Ada yang mau ditanyakan dulu kalau yang belum jelas, karena ini memang basic, jadi Anda harus paham dulu yang namanya apa itu pengkajian keperawatan. Ada? Berarti sudah paham semua? Tidak, Bu. Ya, berarti sudah paham semua. Ya, saya yakin karena proses keperawatan itu sudah diajarkan di awal ketika Anda masuk ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tujuan dari proses pengkajian atau tahap pengkajian ini adalah untuk mendapatkan informasi dasar tentang pasien atau klien. Ya, informasi dasarnya itu apa? Ya, informasi tentang satu mungkin data demografi. Demografi itu apa? Karakteristik pasien itu apa? Mulai dari identitas pasien. Mulai dari identitas pasien itu bukan hanya sekedar nama, tapi bagaimana tanggal lahirnya, kemudian tahun lahirnya, itu ternyata penting karena kita dari tanggal dan tahun lahir bisa tahu umur seseorang. Kalau umur itu berpengaruh pada apa? Berpengaruh terhadap resiko gangguan fungsi yang dialami oleh klien. Mengetahui bagaimana fungsi normal klien. Contohnya kalau pasien berusia 60 tahun, terus kemudian dia mengalami gangguan fungsi perkemihan kayak gitu ya. Namanya resiko gangguan perkemihan. Oh, ini berarti normalnya itu orang yang 60 tahun itu perkemihannya seperti apa? Oh, harusnya dia itu bisa buang air kecil dengan lancar tanpa ada keluhan, tapi kok ini merasa dia buang air kecilnya nggak lancar karena jumlah urinnya yang keluar sedikit. Nah, ini berarti resiko atau kita bisa memprediksi gangguan fungsi apa pada klien tersebut. Oh, bisa jadi ini karena ada gangguan pada sistem
nefrologi atau ginjal, atau berkaitan dengan sistem urinariannya kayak gitu, atau berkaitan juga dengan jantungnya. Banyak ya kalau untuk cairan gitu ya. Terus bagaimana dengan mengkaji kita juga tahu kekuatan yang dimiliki oleh klien. Contohnya, kalau kita mengkaji tentang status pernikahan seorang, ketika datang ke klinik, kalau di Sarjito itu ada yang namanya klinik onkologi atau tulip gitu ya. Dia datang sendiri, gitu daftar, terus dia statusnya adalah menikah gitu ya. Tapi kok dia datang sendiri gitu ya. Dia datang sendiri. Kita bisa melihat nih, aduh kalau dia bayangkan aja orang yang sendiri datang ke klinik kanker, kira-kira dia secara psikologis bisa teridentifikasi enggak kekuatannya kayak gitu. Oh berarti dia mungkin support sistemnya kurang. Berarti kita bisa memprediksi nih, berarti nanti apa yang bisa kita berikan ke pasien kayak gitu. Kemudian hasil pengkajian ini digunakan sebagai data untuk tahap diagnosis serta untuk menentukan rencana keperawatan yang bertanggung jawab sehingga intervensi yang diberikan ke pasien ini cocok atau tepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai pengkajian kita ini hanya superficial aja, hanya segmented aja, hanya perbagian saja, tidak menyeluruh. Akhirnya kebutuhan utama yang diperlukan pasien itu malah tidak bisa teridentifikasi atau tidak bisa terpenuhi gara-gara kita salah mengkaji. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang namanya pengkajian ini adalah sungguh-sungguh menjadi dasar utama dalam proses keperawatan selanjutnya. Ya. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya proses pengkajian itu selalu dimulai dengan menggali data atau mengcollecting data. Nah, mengcollecting data ini kita harus bisa melihatnya dari kita harus mempunyai yang namanya basic ilmu tentang bagaimana cara menggali data, intinya itu. Nah, cara menggali data itu prinsipnya seperti apa nanti saya terangkan di slide selanjutnya. Kemudian setelah mengkoleksi data atau melakukan pengumpulan data, ini yang dapat kita lakukan melalui anamnese atau wawancara, kemudian pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan diagnostik, gitu ya. Setelah data terkumpul, itu kita wajib melakukan yang namanya validasi data. Kalau validasi data itu meyakinkan apakah data yang telah kita kumpulkan dari wawancara, dari pemeriksaan fisik maupun dari pemeriksaan diagnostik ini nyata benar atau meragukan dibandingkan dengan standar atau nilai normal. Contohnya apa? Untuk waktu kita mewawancarai pasien atau menganamnesa pasien, pasien mengatakan bahwa suster atau bruder, saya merasa badan saya lemes, ya. Saya merasa badan saya lemes. Saya juga ngantukan. Kemudian saya cepat capek. Kemudian dia mengatakan padahal saya ini makan makanannya itu bergizi. Jadi saya tidak pernah telat makan umpamanya. Nah, ketika pasien sudah mengatakan itu, kita harus memvalidasinya dengan pemeriksaan fisik atau penggalian data selanjutnya dan membandingkannya dengan standar nilai yang normal. Nah, kalau ada keluhan yang seperti itu tadi ya, orangnya lemah mungkin, kemudian cepat capek, ngantukan, bisa jadi kalau
Anda sudah belajar tentang patofisiologi, ini berkaitan dengan yang namanya kandungan sel darah merah dalam tubuh pasien tersebut. Nah, validasinya dengan apa? Dengan pemeriksaan fisik, gitu ya. Pemeriksaan fisiknya dengan apa? Ya udah, kalau dia lemes kita lihat mungkin konjungtivanya kayak apa, apakah dia anemis, gitu ya. Kalau memang anemis, kita yakinkan lagi dengan pemeriksaan diagnostik. Diagnostiknya loh, benar. Ini harus hanya HB-nya normal itu sekitar 12-14, kok dia hanya 9. Jadi wajar ketika, oh berarti ini adalah data yang disampaikan oleh Valesen itu adalah valid. Valid dari apa? Dari keluhan, sejalan dengan hasil pemeriksaan fisik, dan sejalan dengan hasil pemeriksaan diagnostik. Baru kita bandingkan kayak gitu ya. Itu namanya validasi data. Nah, setelah data-data yang data-data tersebut kita dapatkan, itu kita kemudian mengorganisasi atau mengelompokkan data-data tersebut atau informasi-informasi tersebut ke dalam pola kesehatan. Ya, kalau kita pakai pola kesehatan berarti pakai Gordon ya. Nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya atau proses data analyzing. Nah, ini ketika data analyzing saat akan mencoba menyimpulkan secara awal masalah keperawatan yang dimiliki oleh pasien, kalau data yang tadi kita kumpulkan, itu kita bisa mengenal fatigue. Lalu, apa data yang kurang yang perlu ditambahkan untuk bisa menegakkan diagnosis fatigue ini, gitu ya. Nah, fatigue ini kalau menurut baik itu SDKI maupun yang Nanda itu ternyata kok masih diperlukan data-data pendukung yang lain gitu ya. Contohnya apa? Kalau hasil pengkajiannya yang mungkin belum kita dapatkan, oh tensi ternyata harus dimasukkan supaya ini benar-benar tegak untuk membuat diagnosis. Jadi ketika kita menganalisis data, kita ini bisa mulai merumuskan simpulan awal tentang masalah keperawatan yang dialami pasien, selanjutnya melengkapi atau mengumpulkan data lagi untuk mengisi kekurangannya, sehingga masalah keperawatannya itu menjadi lebih jelas, gitu ya. Data analyzing itu bukan berarti kita mengira-ngira data juga, bukan loh ya. Tapi data yang dianalisis ini adalah benar-benar data hasil anamnesis, pemeriksaan fisik maupun diagnostik, gitu ya. Nah, setelah keempat proses ini kita lakukan, hal yang terakhir dan tidak boleh ketinggalan karena ini adalah bukti legal bahwa kita sudah bekerja adalah mendokumentasikan data, yaitu menuliskan data hasil pengkajian pada form pengkajian. Nah, form pengkajian ini setiap rumah sakit itu berbeda, setiap institusi itu berbeda. Tapi sebenarnya yang namanya format pengkajian itu semua bebas menggunakan apapun tuh bebas gitu ya. Mau ikut aliran mana itu terserah gitu ya. Yang jelas urgensi atau standar bahwa hasil pengkajian harus didokumentasi itu harus dipenuhi kayak gitu ya. Nah, rumah sakit baik itu yang tipe A, B, C maupun tipe yang D itu mereka sudah punya yang namanya standar ya, standar. Kalau mereka sudah bekerja sesuai standar, oh ini harus ada form anamnes, ada form kajian harus ada dipenuhi kayak gitu. Entah modelnya seperti apa itu bebas ya, tapi yang jelas harus ada gitu ya, karena ini adalah bukti legal. Nah, yang perlu diutamakan atau yang harus kita ingat, bagaimana prinsip pengkajian selama pandemi ini. Yang jelas, perawat itu harus mengutamakan keselamatan dan keamanan tenaga kita sendiri. Jadi nakes itu harus diutamakan keselamatan dan keamanannya.
Maka prinsip kesiapan perawat sebelum berinteraksi dengan pasien itu harus benar-benar dilakukan sesuai dengan standar. Nah, seperti apa? Ya, gunakanlah APD sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya alat, ini kebalik nih, alat pelindung diri yang sesuai dengan ketentuan. Ya, alat pelindung diri yang sesuai dengan ketentuan. Ini yang saya contohkan, ini hanya masker yang sesuai. Ya, hanya masker yang sesuai. Perawat itu sekarang itu tidak ada yang pakai lengan pendek, itu jarang sekali. Ya, sekarang itu pakai gaun, baik yang ada di poli maupun di bangsal itu pakainya gaun panjang. Jadi gaun panjang, jadi ada seragam perawat, terus kemudian dilindungi dengan gaun panjang. Kalau di Sarjito sendiri pada bangsal-bangsal khusus, bangsal-bangsal khusus itu dalam hal ini adalah bangsal-bangsal isolasi, baik yang isolasi COVID atau non-COVID, itu menggunakan hajinco. Jadi hajinco rumah sakit. Jadi tidak ada lagi yang namanya seragam yang dari rumah itu atau seragam yang dulu kita pakai kayak gitu dipakai lagi, itu enggak sekarang. Yang di ruang-ruang khusus. Karena apa? Ini bagaimana kita itu mencegah ya supaya yang namanya rumah sakit itu kuman yang ada di sana tidak dibawa oleh kita tenaga medis. Jadi yang dipakai di ruang isolasi maupun di ruang bangsal biasa itu beberapa bagian itu ada yang sama, tapi sebagian besar itu prinsip yang utama adalah ini, baju harus sampai menutup pergelangan tangan. Kemudian bagian atas itu yang dulu mungkin hanya masker bedah 1 lembar gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Di rumah sakit itu nggak ada yang berani menggunakan masker 1 lembar, itu nggak ada lagi. Paling enggak itu ada 2 lapis masker bedah atau ada yang menggunakan masker KN95 ataupun N95, atau bahkan ada yang pakai KN95 dan masker bedah gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya 1 lembar masker, itu tidak ada lagi karena ya antisipasi itu. Jadi apalagi yang sekarang mutasi itu ya, yang mutasi COVID yang dari Inggris itu kan dia sangat gampang sekali, lebih mudah menular dibandingkan COVID yang dari Cina. Terus kemudian dia menimbulkan efek fatality effect yang jauh lebih besar daripada COVID yang Cina. Gitu ya. Maka masker itu sungguh-sungguh jadi tameng satu-satunya, ya, tameng satu-satunya bagi kita dalam menghadapi virus ini. Nah, selain itu kita juga pakai ini, rambut harus keadaan tertutup, ya, harus keadaan tertutup, dan menggunakan masih satu lagi yaitu pelindung facial. Gitu. Itu wajib dan harus kudu dipakai dimanapun kita bekerja, ya, dimanapun kita bekerja selama kita masih ada di dalam lingkungan rumah sakit, gitu ya. Jadi kita puji Tuhan sudah saling mengingatkan ke teman-teman kayak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan entah itu tindakan aerosol ataupun tidak aerosol kayak gitu selalu pakai APD, gloves-nya harus double kayak gitu. Harus kita saling mengingatkan karena hanya itu yang kita bisa kita lakukan. Nah, setelah kita mempersiapkan diri dengan menggunakan APD sesuai dengan ketentuan, kita juga perlu memperhatikan respon awal dari pasien sebelum dan selama periode interaksi. Jadi kalau dulu waktu di poli COVID kayak gitu ya, poli COVID itu kan di paling depan sendiri ya. Poli COVID itu, jadi orang datang ke kami kayak gitu, terus kita bisa melihat nih, kok dia kelihatan bingung,
kok dia rodok sesek kayak gitu ya, nafasnya kok kayaknya terengah-engah, mukanya pucat kayak gitu ya. Kita wajib langsung waspada. Oh, ini bisa jadi suspek kayak gitu ya. Maka saat kita berinteraksi kita sungguh-sungguh jaga jarak gitu ya. Sungguh-sungguh jaga jarak. Jadi mungkin agak jauh-jauh, benar-benar kita praktekannya mungkin. Tapi ketika ada orang yang dia fisiknya baik, masih kuat lah untuk jalan, masih jalan, mungkin kita mungkin singkirkan yang tadi kekhawatiran tentang ini sudah suspek atau belum kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebelum berinteraksi dengan pasien itu sungguh-sungguh wajib kita lakukan. Maka alangkah bijaknya ketika entah kita itu di depan atau yang di garda paling depan, dalam hal ini adalah di poli mungkin ya, dan di IGD maupun di bangsal, itu sungguh-sungguh mengetahui apa pasien mana yang akan kita hadapi. Contohnya kayak gini, saya sekarang posisi ada di bangsal perawatan biasa, non-COVID kayak gitu ya. Tetapi ketika kita mau terima pasien dari IGD, gitu, wajib kudu harus kita konfirmasi dulu ke IGD. Ya, Mbak, kita mau terima pasien nih. Apa Mbak? Saya mau masukin pasien. Oke, pasienmu namanya siapa? Diagnosisnya apa? Skor COVID-nya berapa? Eiffel score-nya berapa? Hasil pemeriksaan ronsen toraknya sudah dilakukan atau belum? Hasilnya apa? Rapid antigennya dilakukan belum? Atau PCR-nya dilakukan belum? Ini harus benar-benar kita tanyakan supaya tidak ada lagi yang namanya kecolongan. Nah, kadang yang kayak gini nih, ini yang bikin kita itu bagi saya pribadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh gimana ya? Pengennya sih kita melindungi diri sendiri dan teman-teman yang ada di bangsal, tapi kadang beberapa pihak itu kadang miskom gitu loh. Nah, yang kayak gini nih, kalau besok kalian nyoba jadi pejabat atau besok bekerja di rumah sakit yang sebagai penentu kebijakan, yang kayak gini tuh tolong sungguh-sungguh diperhatikan gitu ya. Bahwa yang namanya aja saling ya, saling melindungi. Kalau saling melindungi berarti ya bagaimana kita mendapatkan informasi sedetail mungkin, dan kalau itu membahayakan orang lain, dalam hal ini adalah mungkin rekan kerja kita, maka wajib diinformasikan. Begitu. Ini fase pre-interaksi ya, fase pre-interaksi. Jadi ini tolong yang fase-fase pre-interaksi ini sungguh-sungguh diperhatikan supaya kita enggak ibaratnya kita tuh mau menolong orang, jangan sampai kita yang justru nanti kebalik ditolong sama orang gitu ya. Oke, sampai sini paham belum? Paham. Untuk prinsip pengkajian ya, untuk prinsip pengkajian yang pertama ya, itu ya. Terus selanjutnya, kalau ini saya yakin kalian sudah paham yang namanya collecting data gitu ya, collecting data, yaitu menggali data baik secara subjektif maupun objektif, secara sistematif dan komprehensif sesuai dengan tadi mungkin format pengkajian yang dipakai di masing-masing institusi. Terus kemudian mendokumentasikannya dalam form pengkajian serta pastikan yang namanya kelengkapan identitas kalian ya, identitas perawat yang melakukan pengkajian, karena ini adalah bukti legal kita bahwa kita ini sudah bekerja, bahwa kita ini sudah melaksanakan apa yang kita tulis. Jadi selalu tulis yang kalian lakukan dan lakukan yang kalian tulis gitu ya. Ini begitu pentingnya legal sign ini, tanda tangan, nama terang, dan waktu pengkajian. Nanti saya akan perlihatkan contohnya form pengkajiannya. Oke. Nah, tadi sudah kita kemukakan bahwa yang namanya data itu ada beberapa jenis ya, ada data subjektif dan data objektifnya. Kalau data objektif seperti kalian sudah ketahui bahwa yang dimaksud sebagai data subjektif itu adalah informasi lisan ya, informasi lisan yang berasal dari pasien. Apakah dari pasien saja? Tidak ya, tapi bisa berasal dari keluarga pasien, orang terdekat, maupun orang yang sungguh mengenal pasien. Contohnya apa?
kayak anak kos, ya, anak kos yang jauh dari orang tua. Waktu sakit, mungkin yang paling dekat adalah teman satu kamarnya atau teman samping kamarnya yang paling dekat. Oh, ternyata anak ini udah mungkin 1 atau 1,5 hari tidak keluar rumah kayak gitu. Atau mungkin waktu di kos itu sering batuk-batuk. Nah, ini yang tahu kan orang-orang yang dekat dengan pasien gitu ya. Jadi tidak melulu dari pasien, tapi bisa dari orang-orang terdekat. Contoh lain apa? Pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran. Contoh, tiba-tiba dia pingsan gitu ya, tiba-tiba pingsan. Orang yang bisa kita wawancari mungkin benar-benar orang yang ada di mungkin satu rumah sama dia gitu ya, satu rumah dan ini tadi tiba-tiba pingsan, terus kok bisa pingsan ya Pak? Oh, pasien keluarga pasien mungkin bisa menceritakan, oh ternyata dia itu memang sudah rutin minum obat darah tinggi ya. Kalau kita ada pasien pingsan, darah tinggi, sudah lama menderita darah tinggi, ya, informasi dari keluarga pasien, maka orientasi kita bisa jadi nih pasiennya penurunan kesadaran karena diduga ada pecahnya pembuluh darah otak atau kita menyebutnya stroke hemorragik. Nah, ini nanti kita validasi selain dengan data objektif dengan data objektif ya. Data objektifnya dengan apa? Hasil pemeriksaan fisik gitu ya. Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Kalau kita menyebutnya tanda. Jadi kalau pemeriksaan data objektif itu data yang bisa diukur ya, bisa diukur. Jadi ada ukurannya kudu gitu ya. Ukurannya harus jelas. Oh, RR, respirasi rate. Kalau pasien sesak nafas itu RR-nya harus jelas. Saya sesak nafas semuanya, keluhannya sesak nafas, RR-nya berapa? 18. Nah, ini enggak sesak nafas, itu acting sesak nafas gitu ya. Tapi kalau ya saya sesak suster kayak gitu. Terus kita cek yang namanya RR-nya ternyata 30 sampai 40. Saturasi O2-nya 93. Ada bibirnya cyanosis, kemudian hasil pemeriksaan ronsennya ada pneumonia bilateral. Oh, wis cetha iki gitu ya. Kita validasi lagi dengan yang namanya rapid antigen, oh hasilnya positif, berarti memang dia adalah confirm positif. Itu contohnya. Jadi yang namanya data objektif itu yang terukur. Ingat-ingat ya. Terus cara penulisannya itu waktu masuk ke dalam form pengkajian itu bisa dituliskan dengan kalimat langsung seperti ini atau kalimat yang tidak langsung. Ya. Oke, saya yakin kalian sudah paham. Nah, kalau sumber data seperti yang tadi disampaikan, itu kalau langsung dari klien itu namanya adalah data primer, sedangkan jika dari orang selain klien atau data selain dari klien, itu kita menyebutnya data sekunder. Data sekunder itu bisa dari informasi dari tenaga kesehatan lain. Mungkin dokter bilang, oh suster, ini apa namanya dia, itu tadi saya dengarkan, bunyi parunya itu tadi ada ronkinya. Oh berarti ya ini adalah data sekunder bahwa dia memang ada gangguan sistem pernafasan. Atau dari rekam medis, oh ternyata pasiennya itu ternyata tahun lalu sudah pernah masuk ke rumah sakit karena asma, karena serangan asma. Atau oh orang ini ternyata dalam pengobatan TB gitu ya. Jadi dari rekam medis itu kita tahu tentang riwayat kesehatan pasien. Nah, ini dia. Metode pendekatan pengkajian keperawatan itu bisa dilihat menurut teori kebutuhan dasar, pola kesehatan, maupun sistem tubuh. Sekalipun banyak sekali tentang metode pendekatan, tapi dalam pertemuan kali ini, saya hanya membatasi pada ketiga pendekatan ini. Gitu ya. Karena yang namanya teori keperawatan, kemudian terutama pengkajian keperawatan, kalau lihatnya dari sudut pandang teori keperawatan itu banyak banget gitu ya. Saya sendiri aja itu hanya paham beberapa teori saja. Tidak semua teori keperawatan. Saking perawat itu berkembangnya cukup pesat, teori kebutuhan dasar keperawatan itu juga
semakin banyak. Jadi bagaimana orang memandang dari sudut pandang si A, B, C dan sebagainya banyak banget ya. Jadi di pertemuan kali ini saya hanya membatasi teori kebutuhan dasar. Nanti saya melihatnya dari teorinya Maslow dan teorinya Virginia Henderson. Pola kesehatannya itu sesuai menurut Gordon dan sistem tubuh ya. Kalau sistem tubuh ini baik kedokteran maupun keperawatan itu hampir sama gitu ya. Nah, saya yakin kalian sudah pernah melihat diagram seperti ini ya. Ini hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow yang dia sudah kemukakan pada tahun 1943 ya. Yang namanya menurut beliau itu yang namanya kebutuhan dasar manusia itu dilihat dari sudut pandang psikologika, psikologika atau kebutuhan fisik gitu ya, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kemudian self-esteem atau harga diri gitu ya, dan kebutuhan aktualisasi. Nah, sekarang bisa refleksi ke masing-masing pribadi. Kira-kira sekarang itu sampai pada tahap apa? Kebutuhan saya yang belum terpenuhi menurut hierarki Maslow itu yang mana? Nah, kalau kita nanti sudah bisa mengidentifikasi, maka kita bisa menyusun strategi. Ya, kira-kira bagaimana kebutuhannya itu? Apakah saya lupakan saja, saya penuhi, atau nanti kita bisa mengusahakan? Nah, gitu ya. Kalau ini kebutuhan fisik, gitu ya. Kebutuhan fisik itu jelas ya. Kebutuhan bernafas, makan, terus kemudian kebutuhan akan air, tidur, kemudian ekskresi, ini semua juga sudah tahu ya. Setiap hari kita mengalaminya. Selama masih bernafas, ya kita pasti membutuhkan oksigen atau udara yang baik, yang kandungan oksigennya yang tinggi. Maka ketika kita mungkin datang ke lewat ya, nggak datang lah, lewat TPA gitu ya, mungkin breathing kita itu akan berteriak-teriak, kebutuhan bernafas itu akan berteriak, oh aku pengennya udara segar, gitu. Pasti ada upaya untuk cepat-cepat keluar dari daerah itu. Kebutuhan makan jelas ya, kalau ini mungkin nggak perlu saya terangkan lagi. Nah, sebisa mungkin atau semua pasti mengusahakan ini ya, sampai pada puncak dari kebutuhan yaitu kebutuhan self actualization. Jadi bagaimana kalian sebagai mahasiswa semester 4 itu mempunyai kemampuan problem solving ya, problem solving yang baik. Contohnya apa? Oh, ini masa pandemi, aku tugasnya masih banyak umpamanya. Terus kemudian tapi saya harus tetap semangat supaya saya bisa lulus tepat waktu, bisa cepat cari kerja karena sudah banyak orang yang membutuhkan aku gitu. Nah, sampai di sini ketika kalian punya semangat, kemudian punya bisa mencari solusi, berarti kalian sudah bisa mengaktualisasikan diri kalian sendiri. Kalian sudah melewati yang namanya memiliki confidence yang tinggi, sehingga nanti tujuan kalian itu akan tercapai, gitu ya. Jadi bisa direfleksikan masing-masing pribadi tentang apakah saya ini sudah terpenuhi, kebutuhan saya itu sudah terpenuhi menurut Maslow. Ya. Yang selanjutnya ini dia, saya paling suka yang namanya kebutuhan dasar menurut Virginia Henderson. Beliau ini berkarya di dunia keperawatan itu hampir sekitar 80 tahun ya, 80 tahun. Beliau lahir di tahun 1897 dan wafat di tahun 96. Dengan merefleksikan ketika beliau S2 itu merefleksikan tentang
paradigma atau filosofi keperawatan. Beliau itu merangkumnya menurut pandangan beliau itu yang namanya keperawatan, kesehatan, pasien dan lingkungan ini adalah satu kesatuan yang sungguh-sungguh bisa merepresentasikan bagaimana manusia yang seutuhnya. Itu menurut beliau gitu ya. Jadi yang namanya peran perawat itu tidak terlepas dari yang namanya status kesehatan, kemudian pasien dan lingkungan. Jadi menurut beliau itu memandang perawat itu adalah sebagai pelayan dan juga penolong sekaligus juga fasilitator agar pasien kembali sehat gitu ya. Dengan apa? Dengan yang namanya memodifikasi lingkungan. Nah, menurut beliau yang namanya kebutuhan dasar itu mulai dari bernafas normal, makan minum adekuat, eliminasi, bergerak, tidur, berpakaian, suhu tubuh yang sesuai, kebersihan diri, menghindari bahaya, berkomunikasi dengan orang lain, mempercayai keimanan, kebutuhan pekerjaan dan penghargaan, hiburan, dan kebutuhan belajar. Nah, saya refleksikan ketika saya bertugas di bangsal intensif COVID, 14 kebutuhan ini adalah sungguh menjadi kebutuhan dasar bagi pasien atau survival COVID. Benar-benar yang dibutuhkan ini, yang namanya bernafas normal. Orang waktu saya kemarin itu kan saya di intensif, itu yang namanya orang bernafas, orang kayak bernafas itu sungguh-sungguh jadi kebutuhan utama bagi pasien. Nah, kebutuhan bernafas normal ini adalah orientasi kayak para penderita COVID. Penderita COVID itu susah banget kalau ya menurut rekan medis yang penderita COVID dan sudah sembuh, bagaimana rasanya ketika dia menderita COVID kayak gitu ya. Rasanya itu seperti hampir tenggelam. Mau nafas aja susah. Kalian bisa bayangkan kalau kalian di kolam renang gitu aja lah. Yang mau tenggelam itu rasanya orang COVID itu kayak seperti itu dia bilang. Dan oksigen itu kayak sungguh-sungguh jadi barang yang paling dibutuhkan sama pasien. Ya, jadi bernafas normal itu adalah sebuah tujuan ya, tujuan utama. Ya, tujuan utama. Nah, ketika komponen kebutuhan bernafas dengan normal itu menjadi tujuan utama, maka kita yang bisa melakukan ini tadi, tugasnya perawat ini adalah kita menolong nih. Ada pasien yang masih sadar gitu ya, ketika dia memang nafasnya sudah berat sekali, gitu ya, RR-nya bisa sampai 60 kali per menit, sebentar lagi ya nafasnya akan capek gitu, maka ya cepat-cepat ya kita berikan bantuan. Kita mau ini belum mandi, belum apa, whatever lah, sepenting ini harus selesaikan dulu, harus kasih kebutuhan nafasnya itu harus utama. Entah itu pasien posisinya mungkin bajunya udah melengsah-melengsih kayak gitu, tapi ini nafas harus diutamakan dulu. Seperti kalau yang di gawat darurat itu ABC ya, airway, breathing, circulation. Ketika ini nggak ada sumbatan nafas, tapi ini nafasnya berat, maka ini harus segera dilakukan pemenuhan kebutuhan pernapasan, gitu ya. Nah, intuisi kita, selain intuisi dan kita juga perlukan yang namanya itu tadi kejelian dalam apa? Mengkaji. Pasiennya itu nggak ngomong, suster, aku sesek, nggak ngomong kayak gitu. Tapi kalau ketika melihat nafasnya terengah-engah, kayak nafas itu cuma sampai di tenggorokan saja, ya. Jadi nafas itu nggak sampai ke bawah. Kalau kita orang normal kan nafas itu bisa kita nikmati sampai dada gitu ya. Bahkan ada pernafasan perut kayak gitu ya. Tapi orang COVID itu nafas itu kayak cuma di tenggorokan aja. Jadi frekuensinya itu tinggi sekali.
Ini yang harus kita penuhi dengan apa? Ya kalau frekuensinya sudah 60-an enggak cukup, itu hanya nasal kanul 5 liter per menit itu enggak cukup gitu ya. Enggak cukup. Maka kita berikan yang namanya NIV kalau dia masih bisa. NIV itu pakai ventilator gitu ya. Kebutuhan suplai oksigennya bisa sampai 100% gitu ya. Jadi oksigen 100% dipakaikan disungkup kayak gitu. Kemudian harus kita pastikan bahwa tidak ada oksigen yang bocor. Itu yang utama kalau NIV. Kalau pasien sudah capek dan gagal nafas, terjadi gagal nafas, maka mau tidak mau harus itu anestesi harus jalan. Untuk apa? Melakukan intubasi. Jadi dibantu dengan alat dan ventilator. Ini dia. Saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana orang COVID, orang penderita COVID itu berada di situasi kritis untuk bernafas. Ketika dia sebelum diintubasi sama intubasi, kalau sudah intubasi gitu kan langsung ke paru ya. Masalah responnya itu membaik atau yang sewu nanti akhirnya meninggal, tapi setidaknya suplai oksigen itu sudah kita berikan. Jadi ketika pasien pada posisi dia sungguh-sungguh mau henti nafas kayak gitu, kita sungguh-sungguh berkejaran dengan waktu kayak benar-benar tarik-tarikan kayak gitu ya, supaya oksigen ini segera bisa disuplai atau diberikan ke pasien gitu. Sekali lagi perlu kejelian kalian ya, perlu kejelian supaya kalian itu tidak hanya memandang dari verbal pasien, tapi juga perilaku fisiknya pasien atau tanda yang diberikan, signal sedikit, signal kecil pun kalau Anda itu peka, Anda jeli, pasti akan cepat bisa untuk melakukan tindakan keperawatan gitu ya. Nah di intensif itu sungguh-sungguh jadi kawah kita, kawah canda di muka kita untuk latihan kita, bagaimana kita berada di suatu yang kritis gitu ya, situasi yang kritis dan krisis gitu ya. Tapi kita tetap bisa bertindak memberikan perawatan yang terbaik. Itu dia yang saya alami kemarin di bangsal COVID gitu ya. Terus kemudian makan, minum dan adekuat. Ini benar-benar ini yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh pasien COVID juga. Jadi kalau saya merefleksikan itu tadi, jadi 14 komponen dasar dari Virginia Henderson itu benar-benar sungguh-sungguh teraplikasikan ya, teraplikasikan. Gampang banget ketika kita itu bertindak memberikan layanan ke pasien dengan melihat teorinya Virginia Henderson ini. Orang nafas aja susah ya, apalagi suruh makan gitu ya, suruh makan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan ini, ketika pasien sudah NIV padahal dia butuh makan, akhirnya kita tuh bekerjanya dua-dua deh, nggak bisa satu orang. Jadi kita yang satu pegangin NIV-nya, terus yang satu nyuapin, habis itu satu suap langsung pasang, satu suap langsung pasang, kayak gitu. Jadi untuk merawat satu pasien COVID itu dibutuhkan benar-benar ekstra tenaga ya, ekstra tenaga dan juga ekstra kesabaran kalau untuk merawat pasien COVID. Kemarin tuh saya sungguh-sungguh terenyuh sama yang disampaikan oleh pasien, suster supaya ini nanti bisa menjadi ikhtiar bagi kita ya suster. Jadi dia bilang kayak gitu pasiennya. Iya, ini ladang pahala ya. Saya jadi merinding ya cerita ladang pahala ya bagi suster. Ini ladang pahala juga bagi saya supaya saya lebih sabar kayak gitu. Jadi sampai ketika pasien masih bisa mengungkapkan seperti itu, maka ini dia pengkajian tentang bagaimana kepercayaan dan keimanan seseorang itu kita bisa gali gitu ya. Nggak usah ditanyain, Pak yakin sembuh nggak? Pak jenengan masih doa nggak perlu, mungkin kita nggak perlu tanya kayak gitu, tapi dari yang disampaikan pasien itu bisa mengetahui bahwa oh ternyata dia masih mempercayai Tuhan kayak gitu. Dia kalau mempercayai Tuhan berarti ada harapan kayak gitu ya. Itu jadi maka itu dia, kita harus
pinter ya. Jadi perawat harus emang kudu cerdas dan pinter gitu ya. Melihat sinyal-sinyal masih kecil kayak gitu, kita harus bisa menangkapnya, kemudian ini dijadikan sebagai data. Ya, datanya apa? Valid itu karena merupakan data subjektif, data yang muncul dari pasien. Kebutuhan eliminasi jelas kalau itu di pasien COVID itu semua eliminasi. Kalau urin itu mungkin masih bisa ada difasilitasi dengan kateter ya. Tapi kalau pasiennya dengan buang air besar, kita harus bantu benar-benar totally kayak gitu ya. Beberapa pasien COVID itu kan menimbulkan gejala diare. Ya setiap dia diare kayak gitu kita wajib pantau untuk yang namanya nafas susah, apalagi kalau suruh membersihkan saat dia BAB kan nggak bisa. Jadi wajib banget kita tolong kayak gitu ya. Nah ini kalau kebutuhan eliminasi apakah dilihat hanya ketika pasien minta suster saya BAB tolong bantu pamper saya, enggak. Orang yang tidak sadar itu enggak, kita harus cek rutin gitu ya, cek rutin supaya dia itu pampersnya penuh atau enggak. Nah ini care-nya perawat itu di situ, tindakan intervensi keperawatan di situ, caring-nya perawat itu di situ. Kemudian kebutuhan istirahat dan tidur. Ini pada pasien COVID itu sungguh-sungguh kurang ya. Jadi kadang itu dibantu dengan obat-obatan anestesi. Ya contohnya ya fentanyl sampai kayak gitu ketika dia suster kayak kok nggak bisa tidur. Tapi pada beberapa kasus untuk pas kebutuhan istirahat dan tidur ini itu selain karena berisiko ya penggunaan obat-obatan itu kan berisiko nanti bisa menimbulkan depresi saluran pernafasan yang memperberat kondisi pasien. Maka ini sangat hati-hati sekali. Lalu apa yang bisa kita berikan? Ya kita memodifikasi lingkungan ini. Jadi membuat lingkungan yang nyaman. Kalau di bangsal COVID itu kita pakai hazmat ya, tapi kalau pasien yang merasakan itu sangat dingin mereka bilangnya. Jadi bagaimana kita menyediakan selimut atau memenuhi kebutuhan sebelum istirahatnya. Contohnya ada beberapa pasien itu yang sebelum tidur cuci muka dulu, cuci tangan dulu, itu juga ada harus kita penuhi. Kebutuhan pakaian jelas, mempertahankan suhu tubuh. Nah ini dia. Pada pasien-pasien yang tidak sadar, seringkali kan tidak bisa menyampaikan apa yang dia butuhkan ya. Ini wajib cek suhu rutin ya. Karena bisa jadi pada fase-fase inkubasi ikut terjadi peningkatan suhu badan yang sangat tinggi. Kebersihan diri jelas, kemudian berkomunikasi. Ya ini dia. Ya, sebenarnya sangat dilematis sekali ya ketika pasien harus diisolasi itu di suatu sisi dia itu memang membutuhkan support gitu ya. Supportnya tidak melulu dari perawat karena yang masuk ke ruang intensif itu kan bergantian dan hanya beberapa jam aja. Kemudian karena yang dilayani banyak maka interaksi dengan perawat pun terbatas gitu ya, karena 3 jam kita harus merawat 6 pasien dan itu dalam waktu 3 jam itu semua kebutuhannya harus terpenuhi, kan interaksinya sedikit sekali untuk masing-masing individu perawat gitu ya. Nah ini beberapa solusinya yaitu dengan mengizinkan pasien untuk membawa handphone. Tapi yang kadang itu dramatis sekali itu adalah ketika itu tadi fase-fase pasien sakaratul maut kayak gitu ya, dia bilang sesek banget. Anda mungkin tahu ceritanya Rina Gunawan itu ya, bagaimana dia pamitan sama istri dan sama suami dan keluarganya yang seperti itu. Jadi banyak sekali yang bikin sedih gitu ya. Sedih bagaimana ketika sudah terdiagnosis COVID kayak gitu. Saat terakhir itu, jadi ini fase terakhir ketemu sama keluarga itu sungguh-sungguh yang menguras emosi dan rasanya sedih sekali ya. Di situ kadang kita itu nggak sampai untuk ngomong ke pasien itu nggak sampai hanya di batin aja. Yang ini kadang secara psikologis ke perawat sendiri juga mempengaruhi gitu ya. Kadang itu ada yang kemarin itu sempat ada teman kami yang kehilangan orang tuanya itu sungguh-sungguh
menyayat hati nek bagi saya. Terus yang namanya penderita COVID itu juga butuh yang namanya ini ya, hiburan dan rekreasi. Nah, karena diisolasi itu sangat-sangat membosankan, jelas ya, sangat-sangat membosankan. Bagaimana kayak menghitung detik demi detik kayak gitu, lama sekali, dan itu sering banget diungkapkan ke pasien. Akhirnya yang kita bisa berikan adalah ini tadi ya, memanfaatkan fasilitas kesehatan atau memanfaatkan media hiburan yang ada di pasien. Contohnya apa? Kalau kemarin itu ada yang fase isolasi pas dia masih baik ya, masih baik itu ada yang dengerin wayang, ada yang sempat dengerin lagu-lagu kayak gitu ya. Yang jelas how to make them happy when they isolated kayak gitu ya. Jadi gimana sih caranya mereka tetap bikin mereka happy dan bahagia gitu ya, menjalani situasi sulit seperti ini. Karena sungguh-sungguh orang yang gimana ya, orang depresi sama orang yang patah semangat dan orang yang semangat itu progresivitasnya, prognosisnya itu kentara banget gitu ya. Ini kita bisa, perawat pun semakin peka perawat itu, kita akan melihat itu, bapaknya kok sedih terus, wes nggak terlalu lama ini pasti kayak gitu. Kita bisa memprediksi sampai seperti itu. Jadi yang kita berikan apa? Support ya. Jadi ada justru yang saya kemarin yang saya sayangkan itu justru kadang yang orang-orang tenaga medis sendiri itu itu yang kadang itu dia tuh tahu, karena tahu perjalanannya jadi kayak nggak ada semangat. Aku nanti malah bisa meninggal mendadak karena perjalanan penyakitnya aku tahu kayak gitu. Itu yang bikin justru tambah down. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan semangat kayak gitu ya. Terus kadang itu yang saya salutkan kayak gitu, orang bukan berarti ini aku rasial atau pro gender apa enggak ya, tapi saya tuh melihat fakta gitu ya, bahwa ternyata tuh kaum perempuan itu ternyata lebih tangguh dibandingkan cowok. Saya juga nggak tahu, tapi banyak juga yang pasien-pasien cowok yang survive juga banyak, yang perempuan yang survive juga banyak kayak gitu. Tapi ketika dia perempuan, dia ngomong sendiri, kita hanya menamai, ibu bagaimana keluhannya. Kadang kan kita kalau ngomong ke pasien di bangsal intensif itu, kalau kita pakai hazmat itu kan ngomong pun harus diirit kan, karena kita nggak mau pingsan di dalam kayak gitu kan, ngomong pun harus irit kayak gitu. Tapi pasien ketika cuma dekatin sama pasien terus dia bilang, suster aku nafasku sudah enakan, aku boleh keluar bangsal kapan ya suster kayak gitu. Terus dia cerita, saya kemarin ketemu sama si mbah saya yang sudah meninggal, aku nggak mau suster, pokoknya aku harus sembuh kayak gitu. Banyak kan kok cewek loh, yang saya jumpa itu perempuan, ibu-ibu kayak gitu, mereka begitu semangat. Tapi ada yang bapak-bapak itu, suster saya itu sesek banget, saya maunya itu ditemenin terus. Jadi kadang itu support yang kecil itu sungguh-sungguh berarti bagi pasien, terutama pasien COVID. Maka ketika kita bisa melihat ke-14 komponen kebutuhan dasar dari Virginia Henderson itu secara detail pada pasien, insya Allah kita ini bisa memberikan intervensi keperawatan yang tepat untuk pasien. Itu ya. Aku banyak omong ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Biar saya istirahat. Jika ada yang ingin ditanyakan, atau sementara dilanjutkan saja, Bu Fisia? Baik, oke, tinggal sedikit kok. Cepat aja. Ya, kalau yang selanjutnya yaitu pendekatan Gordon, kemudian sistem tubuh. Nah, sistem tubuh itu ada 9 ya. Kalau plus panca indera nanti ada sekitar 14 sistem. Saya yakin nanti akan dipelajari semua oleh teman-teman. Jadi karena ini adalah
di era pandemi, maka focusing saya ada di sistem pernapasan. Nah, ini ya. Anamnese yang waktu kalian mengkaji sistem pernafasan, itu kalian wajib memperhatikan yang namanya, ini dia ya, berfokus pada pasien dan penyelesaian masalahnya. Kalau dia sesak nafas, sudah nggak usah banyak omong, selesaikan sesak nafasnya dengan apa? Pemberian oksigen kayak gitu. Positioning apa? Oh, mungkin paling nyaman adalah semipolar kayak gitu ya. Jadi pemberian posisi, pemberian oksigenasi. Kemudian ketika kita bertanyanya itu, oh ini sesak nafasnya atau sesak nafasnya seperti apa, nggak usah dilihat di situ, tapi kita langsung ke pemeriksaan fisik. Jadi kalau pasien sesak nafas, inilah usahakan jangan bertanya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat pasiennya, oh ini gejalanya batuk gitu ya, gejalanya batuk, kemudian dia masih ketika fase wawancara itu dia tidak masih bisa menahan batuknya, ya sudah, lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian mohon diperhatikan juga yang namanya bahasa nonverbal yang sesuai. Jadi ketika kita melakukan wawancara, atau posisi kita dengan pasien itu yang sesuai berhadapan-hadapan, tatap mukanya, kemudian jaga jarak gitu ya. Kalau sekarang itu, kalau pengkajian itu pasti ada seal-nya gitu ya. Jadi sudah ada pembatasnya yang transparan. Terus kemudian gunakan bahasa nonverbal yang tidak berlebihan dengan tetap memperhatikan etika ya. Etika apa? Etika sosial maupun etika perawatan. Kemudian ini yang paling penting tuh ini menurut saya, yaitu bagaimana kita menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu apa? Pendengar yang mendengarkan secara seksama. Ya, kemudian kita menyingkirkan, maksudnya kita menyingkirkan hambatan-hambatan dan menghindari interupsi. Hambatan itu contohnya apa? Oh, kita bisa jadi terdistruksi atau teralihkan karena handphone, maka singkirkan dulu handphone, udah fokus aja ke pasien dulu. Gitu ya, itu prinsip utama dalam anamnesis. Nah, kemudian kalau pemeriksaan fisik itu bisa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kalau inspeksi itu dengan menggunakan proses observasi atau menggunakan indera penglihatan. Kalau palpasi itu menggunakan tangan untuk meraba atau mengidentifikasi adanya kelainan, tekstur, maupun konsistensi. Kalau bagian dada, berarti kita palpasi tentang tactile volumitus, kemudian focal volumitus juga. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu, pasien COVID itu ada yang sampai muncul krepitasi. Ya, krepitasi itu suara seperti serpihan-serpihan itu di dalam sekitar sternum pasien. Terus kemudian perkusi, tujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk, serta konsistensi jaringan. Contoh suara ini adalah sonor, peka, maupun hipertimpani. Ini kita gunakan ketukan dengan kedua tangan kita dan menggunakan jari tengah ya. Kalau pada pasien-pasien COVID, ini karena dia terjadi penumpukan cairan akibat adanya, kebanyakan itu ada yang efusi pleura. Efusi pleura itu jadi suaranya agak redup. Nah, ini posisi cairannya ada di mana itu kita bisa deteksi dengan perkusi. Perkusi itu pada pasien-pasien COVID itu banyak yang terjadi di area basal atau area bawah dan belakang kayak gini, posterior. Maka kenapa kok penting pasien-pasien COVID itu dilakukan untuk turnaround atau alih baring atau prone position, itu ternyata sangat membantu dalam aliran cairan, tumpukan cairan supaya tidak menumpuk di satu lokasi kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan pasienmu besok kalau ketemu pasien COVID kayak gitu ya, jangan atau pasien yang diisolasi selain COVID ya, pasien dibiarkan bed rest terus-menerus kayak gitu, pasti akan pneumonia-nya akan makin parah karena penumpukannya hanya terjadi di bagian belakang. Jadi perlu yang namanya di alih baring setiap 1 jam atau setiap
2 jam gitu ya. Terus kemudian auskultasinya, ini auskultasi itu menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan bunyi paru ya. Bunyi paru maupun kalau di sini ada pemeriksaan fisik paru ya berarti bunyi paru yang normal dan abnormal. Pada pasien COVID itu kebanyakan bunyi yang abnormal itu adalah ronchi sampai crackless ya. Itu bisa sampai di seluruh lapang paru. Jadi depan iya, belakang iya, itu saking parunya yang parah banget kayak gini. Karena terjadi penumpukan cairan maupun adanya efek inflamasi dari virus itu sendiri. Nah ini yang mungkin baru buat kalian dan ini yang kami praktekkan di rumah sakit seperti ini. Jadi yang namanya pasien datang selalu melewati yang namanya screening COVID. Ya, screening COVID dengan apa? Anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium dan radiologi. Apa aja yang diperiksa? Ini dia. Adakah riwayat close kontak atau riwayat kontak dekat dan riwayat pergi atau bepergian dari daerah endemi. Ini selalu kami tanyakan, ya. Jadi jangan heran semakin masa pandemi ini pengkajian itu semakin ribet kayak gitu ya. Semakin ribet dan semakin banyak yang harus kita kerjakan ya yes gitu ya. Karena memang ini kalau nggak di screening nanti tambah mubal-mubal itu virusnya. Terus kemudian kita tanyakan juga apakah yang datang ke IGD ini atau ke poli ini apakah dia ada riwayat keluar rumah tanpa masker nih. Lebih dari 30 menit nggak kontak sosial tanpa masker. Makanya kita yang tahu kesehatan, yang sedang sekolah kesehatan wajib kudu harus edukasi ke saudara, ke orang tua, ke teman gitu ya. Jangan pernah menanggalkan masker di luar atau saat berada di tempat-tempat umum gitu ya. 30 menit itu sudah berjuta-juta virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ada nggak riwayat demam selama 7 hari terakhir? Demam itu kita kategorikan sebagai demam yang tinggi ya, di atas 38 derajat Celcius. Apakah pasien merasakan batuk, ada sesak nafas, fatigue atau kelelahan, nyeri otot, pusing, ada produksi sputum atau produksi dahak, nyeri telan, tidak nafsu makan, mual muntah, diare, ada juga yang sampai batuk darah, kemudian konjungtiva quiescent, kemudian kayak tersumbat gitu ya, tersumbat, nasalnya hidung tersumbat, terus kemudian ada nyeri dada, serta ini dia nih, jenis kelamin pria nih, para pria harus wajib hati-hati. Terus umur yang lebih dari 40 tahun. Pemeriksaan fisik kita tegakkan dengan pemeriksaan suhu, yaitu dengan ini kalau kita sampai pasien datang dengan suhunya 38, maka kita ini nanti ada poinnya. Kemudian auskultasi torak, itu ada ronchi. Pemeriksaan laboratorium, kita lihat dengan white blood cell-nya, terutama neutrofil, apakah normal ke rendah. Gejala yang muncul di hari ke-5 sampai ke-6, apakah limfositnya turun, apakah RNLR itu neutrophil lymphocyte ratio itu lebih dari 5 atau lebih dari 3,5, trombositnya apakah menurun, dan radiologi ditegakkan dengan ronsen torak ataupun CT torak. Yang ini gambaran khasnya itu adalah ya ada shadow itu bayangan ya, bayangan baik itu keseluruhan atau hanya perbagian saja sama GGO. GGO itu ground glass opacity. Jadi kayak Anda kan punya gelas yang di bawahnya pasti kan lebih tebal kan. Nah di situ gambaran toraknya itu seperti itu. Ini dia yang teman-teman nanti kalau di Amit mana sih? Nah ini yang dipakai ya, dipakai. Jadi ada
riwayat kontak itu ada di skor 5. Kalau riwayat keluar rumah itu 3. Jadi nanti di total semua komponen ini hasilnya berapa, baru kemudian diinterpretasikan. Kalau sampai skornya lebih dari 10, maka dia termasuk yang namanya high probability. Orang harus dirawat isolasi, ditambah pemeriksaan PCR COVID-19. Jadi kalau jangan sampai ya, tapi ya ini contoh aja, kalau ada orang atau pasien datang skornya lebih dari 10, maka mau tidak mau dia pakai dana KLB periksa PCR. Jangan khawatir soal biaya. Kalau biaya itu kalau kita memang kalau sampai pasien itu memang dicurigai high probability, itu sudah ada dana KLB yang sudah disiapkan. Jadi supaya ibaratnya itu kita mendeteksi secara dini, jangan sampai dia jadi penyebar virus ke banyak orang, nanti banyak lagi korbannya. Ketika moderate probability dengan skor 6 sampai 10, maka cukup dengan yang namanya rapid test. Ya, rapid itu sekarang bisa rapid antigen. Hasilnya itu kalau bila limfosit, kalau ini rapid ini ya, rapid test pakai darah rutin sama antigen itu ya. Jadi jika darah rutinnya kondisi limfositnya kurang dari 20%, maka dia wajib isolasi atau isolasi, tapi isolasi bisa mandiri ya kalau di sini, tapi dengan pemantauan dari dinas kesehatan itu sudah ada formnya sendiri. Kemudian kalau skornya kurang dari 6, itu diobservasi gejalanya sampai 7 hari ke depan. Nah, form ini bakalan bakal dipakai gitu ya, bakal dipakai untuk mendeteksi atau mengkaji di situasi new normal seperti ini. Ini hampir setiap rumah sakit pakai kayak gini. Dan kemudian ini dia. Ya, sekarang itu kita pakai yang namanya Eiffel Score. Eiffel Score itu komponennya lebih sederhana ya. Kalau tadi kan ada 14 ya. Kalau ini hanya ada 6 ya. Skornya itu range-nya itu 0 sampai 6 kayak gitu. Terdiri dari apa? Komponennya itu ada anosmia atau kehilangan fungsi indera penciuman, kemudian tes CRP atau C-reaktif protein, ini tanda adanya inflamasi secara sistemik. Kemudian ada ronsen torak, kemudian cek suhu tubuh, temperatur, kemudian LDH, kadar LDH, sama limfositonemia. Formnya seperti ini, ya. Formnya seperti ini. Jadi kalau form Eiffel ini digunakan untuk menentukan kebutuhan diagnostik dan langkah terapeutik selanjutnya dengan pasien bergejala COVID. Jadi setelah screening di atas, tadi kan sudah di screening. Kalau gejalanya memang COVID, maka dilanjutkan dengan ini, screening Eiffel Score. Nah, ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan stadium COVID-nya, ya. Di mana? Ya, kalau dia masih stadium 1, itu ada infeksi awal. Kalau dia itu berarti masa inkubasi. Kalau masa inkubasi itu masa justru penularannya sangat rigid sekali. Jadi kita wajib melindungi diri lebih rapat lagi gitu ya. Baik itu dia bergejala ringan maupun yang bergejala sedang oligosimptomatik itu umpamanya ini, dia batuk sama sesak nafas, atau dia hanya batuk sama tenggorokan saja, atau nyeri tenggorokan, atau hanya batuk saja. Kalau hanya batuk saja tetap nilainya setengah kalau di atas tadi. Terus kemudian kalau sudah stadium 3, maka dia mau tidak mau harus dirawat di bangsal intensif seperti yang saya bilang tadi, karena dia sudah bisa jadi dia mengalami yang namanya hiperinflamasi, kemudian ada ARDS, SIRS, shock, gagal nafas maupun gagal jantung. Nah, ini nanti digunakan untuk menentukan pasien itu selain stadium COVID, ini nanti juga untuk menentukan di mana dia akan dirawat, gitu ya. Apakah masuk bangsal COVID biasa, apakah intermediate COVID, apakah bangsal
intensif COVID kayak gitu. Kalau di Sarjito itu ada ketiga bangsal ini ada ya. Jadi intensif itu ada, kemudian yang medium kayak HCU untuk COVID itu juga ada, yang bangsal biasa juga ada kayak gitu. Nah, kalau ini tadi saya yakin ini semua pasti sudah mengenal fokus pemeriksaan sistem pernafasan. Tetap kita cari yang namanya data dasar, yaitu demografi responden atau demografi dari pasien. Data fokusnya apa ya? Keluhannya pasien, keluhan utamanya, pemeriksaan fisik tadi sudah, dan pemeriksaan diagnostiknya. Dengan apa ya? Tadi web, ronsen, sama lab. Ya, oke. Ya, mungkin itu aja Bu Priki yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dibuka session tanya jawab. Ya. Terima kasih Bu Fisia atas share pengetahuan dan pengalaman. Saya sampai ini, wah seperti itu ya, sekarang di klinik sangat ini ya, berbeda ya. Mungkin ya dulu dulu pengkajian sudah ada formatnya sendiri, tapi sekarang lebih ke arah ini ya, karena ketika pandemi ini memang harus diwajibkan adanya screening untuk pasien COVID tadi ya, yang sudah disampaikan. Dan mungkin tidak hanya pasien ya, kalau sekarang ke rumah sakit pun yang berkunjung itu kadang di screening ya Bu ya? Ya. Jadi keluarga, keperluannya apa, dibatasi juga. Ya, semua di screening sekarang, karena itu adalah memang cara kita untuk bisa menekan angka kejadian COVID di masyarakat. Ya, jadi memang Bu Fisia ini tidak hanya berada di kalau sekarang di Pavilion Cendrawasih ya Bu ya. Kalau sebelumnya pernah juga pengalaman di bangsal perawatan COVID, sehingga tadi juga sudah banyak share kepada adik-adik. Dan mungkin tadi juga sudah dijelaskan sekali bagaimana ketika pengkajian itu kita harus jeli, karena dengan pengkajian itu perawat dapat mengembangkan keilmuannya ya, entah tindakannya seperti apa nanti yang dibutuhkan spesifik pada pasien masalah yang dialami atau yang dibutuhkan oleh pasien itu kebutuhannya apa spesifiknya. Dan mungkin karena tadi sudah banyak dijelaskan dan ilmunya sangat banyak sekali, mungkin silahkan saya persilahkan bagi adik-adik yang ingin menanyakan tentang yang sudah disampaikan oleh Bu Fisia, silahkan. Atau bisa diketikkan di kolom chat, misalnya karena sinyal mungkin bisa diketikkan di kolom chat untuk pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan. Atau bisa langsung saja dengan membuka videonya, jadi langsung secara on air menanyakan kepada Bu Fisia. Sekarang silahkan, ayo mumpung ini loh informasinya banyak loh di sini. Karena belum ke rumah sakit, jadi masih gerambiang. Iya, jadi ini belum punya gambaran. Baru tingkat ini, seharusnya mereka sudah masuk ke praktek ke rumah sakit, tapi karena ya situasi pandemi seperti sekarang ini, jadi ya ini untuk keamanan juga. Jadi kami mengambil langkah untuk PKK online. Ayo silakan, Adik. Sangat bagus sekali loh tadi pertanyaan. Kalau ingin bertanya mumpung ada ini loh informasinya. Beliau itu kan banyak juga informasi di klinik seperti apa atau yang tidak menyangkut. Tadi juga tidak apa-apa ya Bu, semasa tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. It's okay. Boleh tanya apapun tentang pengajian, boleh proses keperawatan, it's okay. Ya. Ayo silahkan. Bertanya saja loh. Mungkin sembari mereka mempersiapkan pertanyaan mungkin ya ini ya Bu. Saya mungkin sekedar ini mau bertanya mungkin untuk screening untuk COVID itu setiap rumah sakit berbeda atau sama ya Bu ya? Kalau yang sebenarnya gini, rumah sakit Dr. Sarjito itu membuat screeningan berdasarkan evidence base. Ya, jadi semua itu kalau di klinik itu sekarang kan berdasarkan evidence apa yang bisa kita pakai, apa yang kita bisa pakai kayak gitu untuk yaitu tadi kan kita dituntut untuk bekerja cepat, akurat gitu ya.
Lalu bagaimana tetap valid gitu. Jadi kita menggunakan yang tadi kita pilih. Itu yang membuat juga KSM Paru gitu ya, yang punya otoritas. Kemudian berdasarkan jurnal terakhir bahwa memang yang namanya Eiffel Score dan screening screening COVID dengan komponen-komponen itu ternyata bisa dipakai untuk mengklasifikasikan status atau stadium COVID dan juga pemilahan pasiennya itu. Ayo, jadi ini ya tergantung karena berdasarkan evidence ya, terutama ya untuk pengkajian ini ya, tidak sembarangan comot-comot itu tidak, karena memang berdasarkan evidence. Ayo silahkan, atau Ibu ini biasanya yang banyak bertanya Faiz ya, Faiz mana ini? Faiz, silahkan jika ingin bertanya. Ini ada chat satu coba. Ya. Oh, Diki. Ayo, silahkan jika ingin bertanya. Biasanya ini pada bertanya loh ini. Atau sudah jelas gambarannya? Sepertinya seperti itu, Bu ini. Ayo, silahkan Tri Suryani, Rida. Oh, speaker saya kecil. Oh, ini ada yang bertanya, Bu. Jadi saya bacakan, nggih. Dari Norma Adina, karena speaker kecil, jadi ingin bertanya, ada salah satu teman saya yang terkena COVID itu mengalami panic attack. Saat terkena COVID itu ada hubungannya dengan penyakit COVID tidak ya, Bu? Soalnya sampai dibawa ke IGD. Terima kasih. Monggo, Bu Visia. Ya, oke. Kalau panic attack itu kembali lagi ke ini ya, ke latar belakang dari bagaimana dia mampu, seperti pekajian Gordon kan ada, bagaimana dia kompensasi terhadap stres atau coping terhadap stres kayak apa, kayak gitu ya. Ya itu tadi ya, kita itu berada pada situasi yang kritis dan krisis sekarang ini ya. Jadi siapapun possible untuk terkena. Nah, saat coping kita secara pribadi itu coping kita itu sudah terbentuk, dalam hal ini adalah kita sudah mampu beradaptasi, kita menyiapkan diri, panic attack itu sebenarnya bisa kita hindari karena kita sudah tahu, oh ya ini bisa possible dialami semua orang, setiap orang bisa mengalaminya, maka saya harus bagaimana, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi gitu loh, kalau dia sudah adaptif gitu ya. Tapi kalau pada situasi yang baru proses untuk menuju ke adaptif itu tadi, jadi kan kalau adaptif kan ada rentangnya ya, rentang adaptif itu. Kalau dia baru menuju ke sana, kemudian ada serangan, berarti kan belum siap, memang belum siap, maka panic attack itu bisa terjadi. Nah, apakah ini terkait dengan patofisiologi dari sebuah patofisiologi sebuah penyakit COVID ini adalah semua masih semua masih di bawah penelitian gitu loh. Nggak bisa yang memastikan karena ini benar-benar baru, semua orang baru mengalami kayak gitu ya. Yaitu tapi yaitu tadi ketika kita itu tadi rentang stres kita, rentang adaptasi kita itu sudah berada di level kanan ya kalau itu ya. Itu berarti kita sudah siap, kondisi apapun sudah siap. Dan faktual yang saya temui di lapangan, ketika pasien itu dia ikhlas menerima kondisinya, karena dia sudah sadar, iya kok suster, siapapun bisa terkena. Iya kok suster, saya ini kemarin juga saudara saya itu kena, kayak gitu. Ketika dia sudah menerima acceptance kondisinya itu, prognosisnya itu kok justru semakin baik, gitu ya. Jadi orang yang satu ikhlas dan juga orang yang optimis ketika dia di situasi yang kritis, dalam hal ini terkonfirm COVID, itu prognosisnya itu baik. Saya juga percaya nggak percaya ya, tapi itu yang terjadi itu seperti itu.
Jadi orang yang semangat, orang yang positive thinking, orang yang ikhlas, ternyata prognosisnya baik. Seperti yang saya ceritakan tadi, ibu-ibu itu semangatnya itu luar biasa, maka dia lulus dari bangsal COVID itu lebih cepat dari bapak-bapak kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi tergantung dari coping adaptif juga ya di masing-masing individu tersebut. Ini ada pertanyaan lagi Bu Fisia dari Salmon, Salsabila Monica. Jadi terkadang ada beberapa orang saat divonis corona, mereka tidak menerima hasil tersebut atau mencoba menyangkal dan terkadang ada yang kabur. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan perawat agar pasien tersebut dapat menerima atau memahami keadaan tersebut? Terima kasih. Monggo. Nah, betul ini faktual ini, pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang itu yang terjadi itu kebanyakan kayak gitu. Jadi ada yang perawat sendiri, wah kena ini kepriye tahu, kadang sampai marah-marah gitu ya, aduh kok ya iso, nasib kadang itu kayak gitu. Lalu apa sih upaya kita? Ya sudah tadi suportif ya, suportif itu bisa berasal dari edukasi, pemahaman, kemudian pendampingan. Is okay kayak gitu ya. Yang jelas you never walk alone. Anda itu menderita COVID nggak sendirian kok, banyak temennya kayak gitu loh. Karena kita di situasi yang situasi kritis dan krisis bersama kayak gitu. Maka yang bisa kita lakukan apa ya? Udah saling support, saling tolong menolong, saling menguatkan, itu dia. Itu yang bisa kita lakukan itu. Jadi mungkin saya tambahin lagi, selain saling support, saling menguatkan, mungkin kita bisa jadi role model. Kan Anda sudah tahu, kita sudah tahu ya, bagaimana cara mencegah gitu ya, cara mencegah supaya tidak terinfeksi. Ya sudah, gunakan masker 2 lapis, cuci tangan dengan benar, jaga jarak, setiap kali keluar masuk rumah itu pastikan clean. Anda wajib mandi sebelum masuk kamar kayak gitu. Jadi memang disiplin itu menentukan ya, disiplin ini sungguh-sungguh menentukan kita ini bakalan kena atau enggak, itu sungguh-sungguh yang paling menentukan ini. Kamu taat atau disiplin enggak sama prokes, itu aja. Berarti ya memang harus ini ya, pendisiplinan diri itu penting, apalagi ketika pandemi seperti sekarang ini. Nah, iya wajib, itu kuncinya. Kunci. Betul itu. Saya juga kalau dari luar itu jadi seperti Parno sendiri. Apa-apa langsung dibersihkan dulu, HP disemprot dulu semuanya. Ya, enggak apa-apa Parno, karena itu memang cara kita untuk mencegah. Ini ada pertanyaan lagi ini dari Rika Primasiwi ini. Jadi Rika ingin bertanya, jika sudah divaksin COVID, apakah bisa terkena, Bu? Masih, kan saya pastikan masih. Karena yang namanya vaksin itu logikanya adalah virus yang dilemahkan ya. Yang namanya virus itu bermutasi. Jadi logikanya mungkin kita tahan terhadap virus A gitu ya, COVID tipe ini gitu. Tapi mungkin tidak tahan atau belum terbentuk antibodi untuk COVID tipe yang lain yang sudah bermutasi kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita tuh tidak boleh pesimis kayak gitu loh. Yang penting ikhtiar dulu gitu loh. Masalah kena atau enggak itu pasti sudah ditakdirkan. Kalau menurut saya kayak gitu. Terus kemudian salah satu ikhtiar itu dengan apa? Ya vaksinasi itu. Maka wajib kudu harus vaksinasi kayak gitu. Oke. Jadi ini ya, tidak menjamin juga ya. Oke, sepertinya ada yang ingin bertanya secara langsung. Faiz. Oh ya, akhirnya Faiz. Oke, Faiz silahkan. Aduh, gondrong Faiz. Wah. Ini saya baru juga di tukang potong rambut, Bu. Nah, ini harus potong rambut ya. Oke, silahkan. Perkenalkan saya Faiz Salsabila. Ini tadi kan saya habis searching Bu beberapa hari yang lalu ada mengenai angka positif, angka kesembuhan dan sama angka meninggal dunia. Untuk positifnya kurang lebih sampai hari ini tadi saya lihat di Google 1,5 juta, 1,5, untuk kesembuhannya 1,3, untuk meninggal dunia 40. Jadi kalau saya pribadi mikir, soalnya berarti otomatis medis Indonesia itu udah lebih baik gitu, Bu. Jadi kalau di saya pribadi itu udah mulai membiasakan
muni udahlah COVID lah, saat ini nyatanya ya apa yang sembuh udah banyak gitu Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya mungkin kapan kira-kira Indonesia ini bisa kembali normal seperti semula Bu, misalkan nggak ada pembatasan kayak PSBB seperti itu, dan mungkin ya bukan normal sih, mungkin kapan Indonesia ini dapat membiasakan Bu sama COVID, ya berdamai sama virusnya itu aja. Ya, terima kasih Bu Isia. Ya, silahkan Bu. Ya, kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, kita sedang menuju ke arah damai dengan COVID. Ya, kayak gitu. Ya, itu tadi ya, semua itu berikhtiar kayak gitu ya. Semua itu berikhtiar, semua itu berusaha kayak gitu. Bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia ya. Bumi kita ini sedang sakit dan semua itu sekarang baru proses ke penyembuhan. Menurut saya kayak gitu. Semua itu tidak ada yang bisa memastikan, ya, tidak ada yang bisa memastikan. Sama seperti apa nanti sekian detik yang akan datang kita mau jadi apa kan nggak ada yang bisa memastikan, kayak gitu ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana kita berusaha, ya, bagaimana kita berusaha. Kalau sekarang itu vaksinasi dianggap sebagai salah satu cara yang mungkin membantu keefektifan ya, membantu keefektifan pencegahan atau penurunan kasus COVID, ya sudah, mari kita lakukan kayak gitu. Kalau Anda pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian Anda beristirahat dengan cukup, kemudian Anda berolahraga dengan baik, itu adalah cara untuk Anda imunnya semangat meningkat, ya lakukan kayak gitu ya. Yang jelas ini bagaimana kita berusaha gitu ya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan COVID akan pandemi kapan akan berakhir, itu mungkin orang yang paling pintar sedunia pun tidak ada yang bisa berani mengatakan itu. Tapi yang jelas kita sedang usaha mengarah ke berdamai dengan COVID yang seperti Anda sebutkan tadi. Begitu. Oke, Faiz. Jangan sampai nanti karena sudah melandai kayak gitu terus jadi kendor gitu, jangan sampai ya. Enggak Bu, ini saya juga tetap patuhi protokol kesehatan. Cuman ini belum dapat jatah vaksin Bu. Ya sabar, semua pasti akan dapat kok. Yang ini yang garda terdepan dulu kan sudah mulai nih. Yang lansia, terus kemudian pelayan masyarakat yang ketemu sama dalam hal ini adalah staf kantor pemerintah. Habis itu yang kantor swasta sudah mulai. Nanti semua akan dapat. Itu ya, karena kita harus tidak kufur nikmat, tapi kita harus bersyukur bahwa pemerintah kita ini sudah mengamankan vaksin 12 juta ya. 12 juta vaksin untuk rakyatnya gitu. Ada 30 negara yang belum dapat kuota untuk vaksin loh. Kita harus bersyukur itu. Begitu, Dek. Bu, terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya Faiz. Sampai ini Bu Visi ya, jadi prokes ketat, jadi ini takut untuk potong rambut sepertinya. Iya, misalnya PSBB Bu dari sini Bu. Potong rambut itu nanti dijaga polisi-polisi Bu. Oh, emang di mana? Rumahnya di mana? Di daerah Bugisan Bu. Bugisan situ aja. Ya. Oke, silahkan. Masih ada satu pertanyaan ya. Wahyu kelas 2B ini dari Wahyu. Oh, Wahyu Budi Santoso. Ini dari keluarga Santoso, ini banyak ini yang Santoso diwakili oleh Wahyu Budi Santoso. Jadi mau bertanya mengapa para tenaga medis, bahkan seluruh tenaga medis di dunia ini tidak menganggap COVID ini seperti penyakit yang lain yang apabila ada yang positif ya dirawat, dan sebaliknya mengapa harus seperti penyakit ini dispesialkan sedangkan di luar sana kan masih ada penyakit menular yang berbahaya juga. Ya, oke, ya. Kenapa kok dispesialkan, Dek? Karena dia memang sampai sejauh ini memang yang paling mematikan kalau gitu ya, karena penyebarannya luas. Contohnya penyakit lain menular lain jelas ada, hepatitis C itu memang menular, itu sangat berbahaya.
Tetapi kita sudah tahu, sudah ada bagaimana cara mencegahnya, kemudian vaksinasinya, bagaimana penata laksanaannya, itu sudah banyak kan orang sudah tahu. Tetapi yang ini adalah vaksin benar-benar virus yang baru kayak gitu loh. Virus yang baru muncul kayak gitu. Entah itu dibilang konspirasi atau apa, yang jelas ini fakta gitu loh. Ini fakta, penyakit ini, virus ini ada gitu loh. Kalau masih banyak orang COVID itu nggak ada, oh ya tunggu aja gitu aja kan. Tinggal orang itu kalau dia bilang saya nggak percaya COVID, ya sudah, silahkan lepas masker dan silahkan menderita ketika Anda kena COVID kayak gitu. Tapi yang namanya tugas kita sebagai perawat adalah berusaha apa ya? Kalau ketika dia sakit, sekalipun dia nggak percaya COVID, ya udah kita rawat karena kita memang tugasnya di sana kayak gitu. Tapi sebelum dia sakit, ya wajib edukasi supaya dia tidak sakit. Itu adalah kewajiban kita. Ya, terus Nah, terus banyak lagi virus HIV umumnya. HIV juga sudah diketahui penularannya seperti apa. Tapi yang virus COVID ini adalah airborne disease gitu loh ya. Airborne disease yang kita nggak bisa main-main kalau sama airborne disease gitu ya. Airborne disease ini ibarat kita ini hidup pakai oksigen kayak, dan oksigen ini tercemar sama virus. Nah, ya ujung-ujungnya ya sudah kita akan terima dan menemui ajal gitu kan. Makanya kenapa kok ini menjadi prioritas gitu ya bagi banyak negara, bagi dunia terutama ya, kita memang ada situasi kritis yang sama kayak gitu. Ya, mungkin ini ada dua penanya terakhir di chat. Saya tanya balik tanya balik dulu sama Wahyu, gimana? Kira-kira menurut sudah apa? Jelas atau perlu diklarifikasi lagi? Wahyu sebenarnya biar kelihatan wajahnya. Oh ya. Oke Wahyu, halo Wahyu. Jelas Bu. Oh ya. Oke. Terus sekarang Tasya. Ya. Dua penanya terakhir ya mungkin di sesi kuliah pakar ini. Dari Tasya 2B ingin bertanya, bagaimana cara memberikan stigma yang bagus kepada masyarakat tentang vaksinasi, karena di lingkungan saya banyak sekali yang menyepelekan vaksinasi. Contohnya seperti ada yang tidak mau divaksinasi. Terima kasih. Oke. Ini ada kaitannya juga sama pertanyaan Mbak Nia. Apakah benar orang yang pernah terjangkit COVID imunnya menjadi kebal, tetapi kalau benar imunnya menjadi kebal kok masih ada kasus yang kena COVID 2 atau 3 kali. Nah, itu dia. Untuk vaksinasi ya, kalau vaksinasi seperti saya sampaikan di awal ini adalah ikhtiar atau usaha kita gitu ya. Mungkin efektivitas dan efikasi vaksin ini kan masing-masing merek itu sudah mengklaim berapa persennya, teman-teman pasti saya yakin sudah tahu gitu ya. Ada yang 80% saja, ada yang 90% saja kayak gitu ya. Tapi tidak ada yang berani ngeklaim sampai 100%. Ya memang namanya aja usaha. Ya, usaha itu enggak harus 100% berhasil, tapi setidaknya ada usaha. Kalau tanpa usaha, kalau ibaratnya kalau vaksin itu bisa ngasih kaum kekebalan 50% dan 50%-nya lagi itu mungkin Anda belum kebal, maka ya bersyukur 50%-nya itu Anda sudah kebal kayak gitu ya. Tapi bagaimana orang-orang yang maksudnya menyepelekan atau bahkan menolak, ada kan yang menolak vaksin itu, ya itu tadi mereka bilang yang namanya sakit itu udah takdir dari yang maha kuasa. Tapi yang namanya Tuhan itu sudah ngasih akal dan pikiran gitu ya, akal budi supaya orang itu juga bisa berusaha supaya dia menggunakan pengetahuannya untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Ya udah, kalau dengan sakitnya itu dengan sehatnya itu dia semakin dekat dengan Tuhan, itu adalah vaksin itu adalah dianggap bermanfaat. Tapi kalau yang tidak, kalau yang menolak, resisten kayak gitu, ya kita hanya bisa untuk
mengedukasi, kembali lagi edukasi itu penting dan memberikan contoh ya, contoh dan memberikan contoh. Kalau mungkin edukasi kita kebanyakan omong tidak masuk di pikiran mereka, ya sudah contohnya aja dengan buktikan dengan data. Data apa? Ternyata orang-orang yang sudah divaksin COVID ternyata jauh lebih kebal kok daripada orang yang sama sekali tidak menerima vaksin, dan itu datanya ada. Jadi ketika berdebat dengan orang-orang seperti ini, yang saya mungkin kita nggak bisa nggak bisa banyak berbuat, tapi kita hanya sajikan aja data gitu ya. Terus kalau sampai nanti ujung-ujungnya sampai ujung-ujungnya sampai dia sakit kayak gitu, kita sebagai perawat tetap aja ya merawat dia seperti yang memang tugas kita kayak gitu loh. Jadi berilah upaya atau edukasi yang maksimal untuk mereka-mereka yang seperti ini. Kemudian kalau yang sudah terkena COVID atau yang bahkan tadi yang saya bilang orang yang sudah terkena COVID atau sudah menerima vaksin, logikanya itu sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh. Tetapi kok masih ada baik yang sudah vaksin atau yang sudah pernah COVID terkena infeksi lagi sampai 2 atau bahkan 3 kali. Jadi yang namanya virus itu kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bermutasi terus-menerus. Kalau dia sampai 2 atau 3 kali kena, antibodinya yang untuk menahan COVID yang kedua atau yang ketiga belum terbentuk karena yang namanya tadi mutasi. Apalagi ini ya, kita tahu bahwa yang namanya COVID itu mutasinya kan lewat apa? Bukan DNA loh, RNA loh. Ya kan? RNA itu lebih kecil daripada DNA. Maka ketika ada perubahan sedikit aja, udah beda jenisnya. Maka antibodinya tuh juga berbeda. Maka menurut saya, ya itu tadi, ibaratnya kita itu sekarang itu dalam posisi yang sedang berlatih ya. Antibodi kita ini sekarang baru latihan gitu ya. Latihan. Kalau dia seperti tentara itu, kalau dia dilatih dengan terus-menerus, dengan baik, maka dia akan menjadi tentara yang kuat. Sama. Antibodi kita ini sekarang baru dilatih supaya kalau ada virus yang mungkin berbeda itu bisa kita sudah bisa kebal kayak gitu. Itu Bu Ayu. Sudah sangat jelas ya dari jawaban dari Bu Fisya dari pertanyaan Tasya dan Nia. Jadi ini memang ini ya, imunitas kita ini sedang ditantang ya Bu ketika di pandemi. Jadi bagaimana kita salah satu caranya bagaimana tetap melakukan ini makan makanan bergizi dan untuk aktivitas fisik juga ya, karena kadang karena pandemi ini jadi malah banyak ini mager itu, nah takutnya malah obesitas. Nah seperti itu kan juga nanti bermasalah juga. Jadi ya memang ini tantangan bagi kita semua. Nah, dari kuliah pakar sudah dipaparkan banyak sekali dari Bu Fisya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan tambahan bisa nanti dikomunikasikan kembali dengan saya. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Fisya. Bagaimana Bu?